Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang al-kabair, dosa besar yang pertama, masih berkaitan tentang asyirku billah. Terakhir tadi penulis buku mengatakan, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimallahu taala mengatakan faman asyraka billah summa mata musyrikan fahuwa min ashabin nari qata'an. Maka barang siapa yang meninggal dunia dengan membawa dosa kesyirikan, pastilah dia akan masuk ke dalam neraka, ya, kalau dia mati dalam keadaan membawa dosa syirik. Contoh misalnya ada seorang yang datang ke kuburan terus kemudian mengadakan ritual tertentu, bawa ayam warna putih atau warna hitam, bawa kopi, bawa teh, bawa masakan, bawa makanan, terus ritual ya, pakai sesembahan dan seterusnya. Ketika sedang seperti itu, tiba-tiba jatuh, bangunannya runtuh, mati dia seperti itu, maka mati dalam keadaan musyrik dan dia pasti masuk neraka. Ya. Kama anna man amana billah wa mata mu'minan fahuwa min ashabil jannah wa in udhiba. Kata beliau, sebagaimana orang yang beriman kepada Allah, benar keimanannya, bersih keimanannya, dan dia mati dengan membawa keimanan yang benar tersebut, dan dia pasti akan masuk ke dalam surga meskipun diazab terlebih dahulu. Ya, pelaku maksiat kalau dia mati dibersihkan terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya disucikan terlebih dahulu. Nah, namun dia nanti akhirnya juga masuk surga. Berbeda dengan pelaku dosa kesyirikan. Kalau dia mati membawa dosa syirik, ya, meskipun amal ibadahnya banyak, tidak dianggap dan dia masuk ke dalam neraka. Ya. Kemudian kata beliau, wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membawakan sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Muslim dalam kitab Syahadat, bab makila fi syahadat zur, dari Imam Muslim dalam kitab Al-Iman di bab bayanul kabair, dari Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah ku beritahu tentang dosa yang paling besar. Ya, dosa yang paling besar, tidak ada dosa yang paling besar selain itu. Qalu, Rasul mengatakan 3 kali, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah ku beritahu tentang dosa yang paling besar, maukah ku beritahu tentang dosa yang paling besar, maukah ku beritahu tentang dosa yang paling besar. Ini menunjukkan bahwasanya penekanan Nabi ingin memberitahu kepada para sahabat tentang dosa yang paling besar. Para sahabat bertanya, qalu wa ma huwa, atau qalu bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Qala, maka Rasul mengatakan, al-isyraku billah, yaitu menyekutukan Allah, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, wa jalasa wa kana muttaqiyan. Pada waktu itu Rasul mengatakan, ketika menyampaikan hadisnya, Rasul sedang bersandar, ya. Faqala ala wa qalu zur. Kemudian yang ketiga adalah bersumpah palsu, ya, sumpah palsu, baik itu ingin melariskan dagangan atau yang sejenisnya. Ketika dia sumpah palsu, diulang terus, ala wa qalu zur, ala wa qalu zur. Bahwasanya dosa yang ketiga yang paling besar adalah setelah kesyirikan kemudian durhaka kepada orang tua, yaitu dia melakukan sumpah palsu. Jadi di dalam hadis ini yang pertama kali Rasulullah sebutkan adalah kesyirikan, setelahnya baru durhaka kepada kedua orang tua. Dan kalau kita lihat ayat-ayat yang bercerita tentang perintah untuk menyembah Allah,
pasti setelahnya itu kebanyakan digandingkan dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua, ya. Seperti misalnya Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ya, sembahlah Allah, jangan kau menyekutukannya, dan terhadap kedua orang tuamu berbuat baiklah, ya. Selalu digandingkan. Setelah Allah menyebutkan haknya untuk beribadah, agar manusia beribadah kepada Allah, Allah menyebutkan hak orang tua untuk diperbuat baik kepadanya atau dengan muamalah yang baik kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwasanya amalan yang paling utama pertama tauhid, ya, menyembah hanya kepada Allah. Dan amalan yang paling utama setelah tauhid adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Sebagaimana ancaman yang paling besar yang pertama adalah kesyirikan, ya, dan ancaman dosa yang paling besar yang membinasakan setelah kesyirikan adalah durhaka kepada kedua orang tua. Maka jalan yang paling cepat menghantarkan seorang ke dalam surga Allah melalui jalan kedua orang tua. Dan jalan yang paling cepat menghantarkan seorang ke dalam neraka Allah, kebinasaan, adalah juga dengan durhaka kepada kedua orang tua. Yang betapa banyak hari ini kita saksikan seorang anak yang rela mencaci maki orang tuanya hanya gara-gara tidak diberikan sesuatu, ya, tidak diberikan motor, rela dibunuh orang tuanya, caci maki, dilaknat dan seterusnya. Ini berbahaya dikarenakan kejahilan yang ia kerjakan. Makanya Rasul bersabda dalam sebuah hadis yang lain, babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya, ya, dua dosa yang akan disegerakan hukumannya di dunia. Yang pertama al-baghyu, kezaliman, melampaui batas, ya, berbuat zalim, ya, hati-hati berzalim. Hari ini misalnya kita melihat ada orang yang memukul saudaranya tanpa ada alasan, tidak menunggu lama, tidak menunggu di akhirat, di dunia pasti dia akan mendapatkan balasan, ya. Misalnya ada hari ini kita lihat ada orang yang mengambil tanah orang lain tanpa hak, ya, atau dengan dia menyewa aparat tertentu untuk mendapatkan tanah tersebut, atau dengan kekuasaannya dia mengambil tanah masyarakat. Hati-hati, tidak menunggu lama, tidak menunggu di akhirat, di dunia dia akan mendapatkan balasannya. Karena Allah, Nabi mengatakan dua dosa yang akan disegerakan hukumannya di dunia adalah al-baghyu, ya, melampaui batas, zalim dia, ya, kezaliman. Jangan sangka mata orang yang zalim itu tertidur pada malam hari, yang dizalimi dia tertidur, yang dizalimi itu dia tertidur, sementara yang menzalimi tertidur. Ketika dia tidak tertidur pada malam hari, dia berdoa kepada Allah, memohon. Nah, doanya orang seperti itu pasti dikabulkan. Doanya orang yang terzalimi itu pasti dikabulkan. Hati-hati dengan doanya orang yang terzalimi. Engkau bisa tidur enak, orang yang terzalimi tidak bisa tidur, bangkit pada malam hari berdoa kepada Allah. Hati-hati, binasa sudah. Ya, hati-hati, tidak boleh kita berbuat zalim. Namun perlu juga diperhatikan, ketika kita dizalimin sama orang, juga jangan berlebihan dalam mendoakannya. Kan ada di antara kita seperti itu. Padahal barang siapa yang membuang misalnya sampah di tempat ini, dilaknat sampai 7 turunan. Ada seperti itu, ya. Barang siapa yang buang sampah di sini, mandul, ini seterusnya. Ini juga nggak boleh seperti itu, ya. Memang kita mengetahui buang sampah di tempat yang itu nggak boleh, cuman ya jangan sampai berlebihan juga dalam membalas kezaliman, tidak boleh. Justru sebaliknya, ketika kita diberi kesempatan dizalimi orang lain, maka itu kesempatan yang paling berharga agar kita berdoa kepada Allah supaya kita masuk ke dalam surga. Karena apa? Nabi mengatakan, ya ittaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainallahu bainahu hijab. Hati-hatilah dengan doanya orang yang terzalimi, karena tidak ada batasan antara dirinya dengan Allah. Tidak ada hijab, doanya pasti terkabul, ya, pasti terkabul, ya. Jadi Nabi mengatakan di sini, ala unabikum bi akbaril kabair al-isyraku billah dan uququl walidain. Dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah, setelahnya baru yaitu dosa berhaka kepada kedua orang tua. Ada sebuah kisah dalam sebuah hadis dari seorang sahabat yang bernama Atha bin Yasar. Atha bin Yasar ini
murid dari Abdullah bin Abbas. Jadi suatu hari ia menceritakan ada seorang laki-laki yang melamar perempuan, namun lamarannya ditolak, tidak terima. Lalu datang laki-laki yang lain melamar perempuan tersebut dan diterima. Akhirnya apa? Terbakar api cemburu. Kenapa dia menerima lamaran orang itu? Lamaran saya ditolak. Akhirnya karena sudah cemburu, setan masuk, kemarahan dalam dirinya, hilang kontrol, dan dibunuhlah perempuan tersebut. Dibunuh. Ya, kalau dia tidak menjadi milikku, maka semua orang pun tidak bisa memilikinya. Seperti itulah kira-kira ya. Dibunuh. Setelah meninggal dunia, dibunuh, dia mengadu kepada Abdullah bin Abbas. Aku gelisah telah membunuh seorang. Apakah masih ada taubat dari dosa tersebut? Apakah saya masih bisa bertaubat dari dosa membunuh itu? Ya, aku menceritakan pernah melamar seorang wanita, ditolak, kemudian datang laki-laki lain kok diterima, lalu aku bunuh. Apakah masih ada taubat bagi saya? Kata orang yang membunuh tadi. Apa jawaban daripada Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas mengatakan demikian. Ahayyatun ummuka? Apakah ibu masih hidup? Apakah ibu masih hidup? Loh, kenapa? Apa hubungannya sih? Dosa membunuh kok ditanya ibunya masih hidup? Apa hubungannya gitu? Lalu beliau mengatakan, Abdullah bin Abbas mengatakan, ma'ara, ya, aku tidak pernah melihat suatu amalan yang paling cepat menghantarkan seorang kepada ampunan Allah min birril walidah, kecuali dari amalan berbakti kepada seorang ibu. Ya. Dosa besar tadi bisa dihapuskan dengan apa? Berbakti kepada orang tua. Maka siapapun yang masih memiliki kedua orang tua, jaga betul-betul, jangan disakiti baik dengan perbuatan ataupun dengan ucapan. Karena ada orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, ya, ada golongan, 4 golongan yang dilaknat. Salah satunya adalah man la'ana walidayhi, orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dicaci maki orang tuanya. Ya, dihina, dimaki dan seterusnya. Nah, ini bahaya seperti itu. Dosa membunuh itu bisa terselamatkan, diampuni dengan berbakti kedua orang tua. Maka tidak ada suatu amalan yang paling cepat menghantarkan seorang dalam surga Allah melainkan berbakti kepada kedua orang tua. Ya, ini harus kita perhatikan. Kita ajarkan betul-betul kepada anak-anak kita yang masih kecil, tanamkan baik-baik agar mereka berbakti kepada orang tua. Ya, yang sudah meninggal orang tuanya, banyak-banyak berdoa kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Kemudian kata Imam Al-Zahabi rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa qala ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Wasaya. Dalam suatu bab, qaulullah ta'ala innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Wasaya dalam bab firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka dia akan sesungguhnya dia telah memakan bara api dalam perutnya dan dia pasti akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sebagian para ulama mengatakan seperti Imam Syaukani mengatakan bahwasanya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim kelak nanti pada hari kiamat datang dengan membawa api. Keluar dari matanya api, dari mulutnya api, dari hidungnya api, dari telinganya api yang menyala-nyala, dan semua orang mengetahui bahwa si fulan itu dahulunya pemakan harta anak yatim. Nah, ini bahaya sekali ya. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Iman bab Al-Kabair, babul kabair wa akbaruha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan ijtanibus sab'al mubiqat,
jauhi oleh kalian 7 dosa yang membinasakan, yang menghancurkan, ya, dosa yang membinasakan kalian di dunia ataupun di akhirat. Apa saja 7 dosa tersebut? Yang pertama, Rasul mengatakan al-isyraku billah, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, datang ke dukun minta-minta di dukun, percaya pada ya hari-hari sial misalnya. Kan ada di negara kita, ya, kaum muslimin itu masih percaya dengan hari-hari sial. Misalnya ada seorang anak yang mau nikah, ya, dia mau nikah harus datang kepada orang tua, orang pintar katanya. Kamu nggak bisa menikah pada hari ini. Atau kadang-kala ada yang lebih parah lagi seperti ini. Seorang anak gadis mau nikah sama seorang lajang. Ketika mau menikah, ini sudah sama-sama cocok, sudah sama-sama suka. Namun ketika datang ke orang tua, dibilang, oh kamu ini nggak cocok sama dia. Hari lahirmu tuh bertentangan dengan hari lahir dia. Nanti kalau kamu menikah, kamu bisa bahaya. Ada seperti itu? Ya, banyak ya. Ya, banyak seperti itu, bahaya itu. Menyesatkan. Ya. Dia seolah-olah tahu dengan hal yang gaib. Nah, ketika dia berlangsung terus dilaksanakan pernikahan, nanti akan terjadi seperti ini dan seperti itu. Dan terkadang si dukun tadi bermain juga, ingin membuktikan perkataannya. Jadi supaya perkataan itu dipercayai oleh orang lain, si dukun tadi juga terkadang mengirimkan sesuatu untuk menyakitinya. Nah, jadi makanya kamu nggak percaya sama saya, tuh nggak boleh nikah sama dia. Nah, itu dari kejahatan para tukang dukun. Jadi yang pertama syirik kepada Allah, dosa yang membinasakan. Yang kedua adalah sihru. Nanti juga ini ada bab tentang as-sihru. Bahwasanya sihir, mempelajari sihir. Apa itu sihir? Mantra-mantra, jampi-jampi yang meniupkan kepada buhul-buhul, ikatan-ikatan, biasanya itu rambut-rambut ataupun ayat-ayat dicampur dengan darah haid ataupun Al-Qur'an yang dicampur dengan kotoran-kotoran, lalu dihembuskan mantra-mantra yang dengan izin Allah bisa menyakiti, bisa membuat orang itu terpisah dari antara suami istrinya, bisa juga menjadikan orang itu mati, ya, meninggal dunia dengan izin Allah tentunya. Ini namanya sihir. Dan orang yang mempelajari ilmu sihir pasti dia kafir. Ya. Orang yang belajar ilmu sihir pasti dia kafir. Kenapa? Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah tentang perbuatan syaitan. Allah mengatakan wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinasy syayatina kafaru. Nabi Sulaiman tidak kafir, tapi yang kafir itu siapa? Syaitan. Kenapa dia kafir? Yu'allimunan nasa sihra. Karena syaitan itu mengajarkan kepada manusia sihir. Sebabnya syaitan itu kafir karena mengajarkan kepada manusia sihir. Maka barang siapa yang belajar ilmu sihir, nyantet, ya, atau melet, memisahkan suami istri, membuat orang sakit, bahkan meninggal dunia, dia kafir. Kenapa? Karena kalau ingin manjur santetnya, ingin sakti, dia ingin manjur guna-gunanya tersebut, dia harus melakukan ritual-ritual yang menyebabkan dia kufur. Dia harus mencaci maki Allah, mencaci maki Rasul. Terkadang dia membawa Al-Quran lalu disobek, dimasukkan ke dalam kaki dan masuk dalam toilet. Dan perbuatan-perbuatan tersebut jelas kekufuran. Jadi semakin dia kufur, semakin tinggi ilmu sihir tersebut. Inilah yang menjadikan yang mengatakan bahwasanya bahwa orang yang belajar sihir pasti kafir. Ya, pasti kafir. Karena Allah mengatakan wala kafara Sulaiman walakinasy syayatina kafaru. Sulaiman tidak kafir, namun syaitan yang kafir karena yu'allimuna nas-sihra, mengajarkan kepada manusia sihir. Ini berbahaya sekali. Nabi mengatakan salah satu la yudkhulul jannah, 3 orang yang tidak masuk surga. Salah satunya adalah wa musaddiqun bisihri, orang yang mempercayai, orang yang belajar ilmu sihir. Ini dosa yang kedua yang membinasakan. Yang ketiga, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Ya, ini berbahaya.
Allah berfirman, "Man qatalan nasa," ya, barang siapa yang membunuh manusia, "Man qatalan nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a." Barang siapa yang membunuh jiwa seorang muslim, bukan dia gara-gara membunuh orang lain, bukan pula dia melakukan kerusakan di atas muka bumi ini, lalu dia bunuh, apa balasannya? Seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia di atas muka bumi. Hati-hati bagi aparat pemimpin, ya, pemerintah, kepolisian. Hati-hati jangan bermudah-mudahan membunuh. Harus ditegakkan dulu hujahnya. Kita kan negara-negara hukum, harus sesuai dengan jalur hukum, tidak boleh sembarangan membunuh. Ya. Proses dulu, benar apa enggak, salah apa enggak. Kalau sudah jelas baru dihukum. Jangan langsung main hukum sembarangan atau main bunuh sembarangan, tidak boleh. Karena darah seorang muslim itu sangat berharga. La zawalud dunya indallah ahwanu indallah min qatli rajul muslim. Hilangnya dunia, hancurnya dunia itu lebih mulia, lebih hina, lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Ya, nyawa seorang muslim itu sangat berharga. Ya, makanya para sahabat dahulu seperti kisahnya Utsman bin Affan ketika dikudeta oleh 6.000 orang, ya, dari Basrah 2.000, dari Kufah 2.000, dari Mesir 2.000 berkumpul menyerbu, menyerang, mengepung rumahnya Utsman bin Affan. Apa yang terjadi? Apakah Utsman menyerang, melawan? Tidak. Padahal di situ ada para sahabat yang lain senior, Abu Bakar, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, dan para sahabat yang lain yang senior ada di situ. Namun tidak memerintahkan para sahabat untuk melawan mereka. Apa tujuannya? Supaya darah kaum muslimin tidak tertumpah. Ya, makanya beliau sendiri yang meninggal dunia pada waktu itu. Ya, ketika di dalam rumahnya, ketika dibunuh. Pas ketika itu beliau mengatakan, membaca firman Allah, fa in amanu bimisli amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka itu mau beriman sebagaimana imannya para sahabat, pasti mereka akan mendapatkan hidayah. Namun karena mereka itu tidak beriman, tidak mempelajari, tidak mengerjakan seperti para sahabat, sehingga mereka tersesat. Ya. Ketika itu dibunuh, tumpah darahnya ketika beliau membaca Al-Qur'an. Mati syahid. Ya. Seperti itu kasih sayangnya para sahabat terhadap kaum muslimin. Kemudian di antara dosa yang membinasakan yang lain adalah wa aklur riba, memakan harta riba. Ini wal iyadu billah, dosa sangat besar sekali. Ya, sebagaimana sebutkan tadi, ada seorang yang berenang di sungai darah, kemudian dia ingin menepi, tidak bisa menepi, dilempar dengan batu dan besar, masuk dari mulut, keluar lewat duburnya karena dia pemakan harta riba. Wal iyadu billah. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Ya. Padahal Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada anak yatim. Sebagaimana dalam sebuah hadisnya, ana wa kafirul yatim fil jannah hakadha. Aku bersama orang yang memenuhi kebutuhan anak yatim di surga seperti ini. Antara jari telunjuk syababa dan al-wusta tengah. Artinya apa? Orang yang memenuhi kebutuhan anak yatim, ya, makanannya, pakaiannya, pendidikannya dipenuhi sama orang itu, maka kelak dia masuk surga dekat dengan Nabi. Artinya apa? Dia bersama Nabi di surga. Ini perintahnya untuk berbuat baik kepada anak yatim. Demikian Allah mengatakan wa ammal yatima fala taqhar. Adapun terhadap orang yatim jangan kalian berlaku sewenang-wenang. Namun ada di antara manusia yang sengaja menggunakan nama yatim untuk mendapatkan keuntungan. Ya, buat kotak infak tulis untuk yatim. Ya. Lalu disebarkan, didapatkan, bukan digunakan, bukan dia berikan kepada yatim, malah dia pakai sendiri. Maka sebagaimana sebutkan tadi, man al-innal ladzina ya'kuluna amwal yatama zulman fa innama yaquluna fi butunihim nar. Orang yang memakan harta anak yatim secara zalim sesungguhnya telah memasuki penuh perutnya dengan api neraka yang sangat menyala-nyala. Jadi memakan harta yatim adalah dosa yang besar. Kemudian dosa besar yang selanjutnya yang keberapa nih? Yang membinasakan yang keenam, watawali yaumaz zahaf, lari dari medan perang, mundur, kabur, takut. Ketika berperang jumpa dua pasukan muslim sama kafir, mungkin ketika perang takut melihat senjata atau banyaknya jumlah orang-orang musyrikin musuhnya, kabur dia ke belakang, mundur, cari selamat.
ini dosanya sangat besar, membinasakan orang atau dosa yang membinasakan. Kenapa? Allah mengatakan dalam Al-Qur'an ya tentang larangan kita untuk memundur. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertemu dengan kafir di medan peperangan, jangan mundur ke belakang. Ya, kecuali dua saja mundur ke belakang. Apa? Dia mundur ke belakang tujuannya yang pertama adalah untuk mensiasati, mengatur siasat kembali. Ya. Yang kedua tujuannya yang mundur adalah untuk bergabung dengan kelompok yang lainnya. Ya, jadi ini diperbolehkan. Kalau dia mundur tapi untuk lari maka tidak boleh. Makanya Allah mengatakan faman yawallahum yauma idzin duburahu illa mutaharrifan lil qitali aw mutahayyizan li ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin Allah. Barang siapa yang mundur bukan untuk mengatur siasat, bukan pula untuk bergabung dengan kawan-kawannya yang lain, maka dia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wahu jahannam, tempatnya neraka, dan wa bi'sal masir, itulah seburuk-buruk tempat. Ya, jadi siapa yang mengaku-ngaku hebat, gentleman, pemberani, mengatakan hayal jihad, silakan dibuktikan ketika nanti betul-betul di medan perang. Kira-kira dia mundur atau maju? Ya, jangan cuma sekedar slogan ngomong, ayo jihad, jihad melawan siapa? Melawan pemerintah. Pemerintah emang kafir? Bukan. Pemerintah kita Muslim. Kalau melawan orang kafir baru ya hayal jihad. Orang Muslim diperangi. Jadi kemudian yang selanjutnya, dosa yang membinasakan selanjutnya adalah yang ketujuh, wa qadafal muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh perempuan yang suci, yang beriman, yang baik-baik, yang menutup aurat dengan tujuan keji, dituduh berzina, dituduh dan yang lain-lainnya yang buruk. Ini juga perbuatan dosa yang membinasakan. Namun pendalilan yang ingin kita bawakan di sini adalah dosa yang membinasakan yang disebutkan oleh Rasulullah dari 7 tersebut. Yang pertama adalah kesyirikan, ya, syirku billah. Ini dosa yang membinasakan yang pertama disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya, hadis yang terakhir yang beliau bawakan oleh Imam Az-Zahabi, yaitu man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, murtad, keluar dari Islam, maka dia diperangi alias dibunuh. Kalau dia dalam negara yang mendirikan hukum Islam, bukan kita ya. Seperti tadi, perempuan berzina, tidak boleh kita sembarangan kita langsung ayo kita bawa, kita cambuk barang-barang, tidak. Bukan juga pemimpin ormas yang menyambuk, bukan. Tapi pemerintah yang melaksanakan hukum Islam atau syariat Islam. Ini adalah tentang bahayanya dosa yang pertama, dosa besar, yaitu dosa kesyirikan. Dan kesyirikan itu banyak macamnya. Seperti tatoyur. Tatoyur itu apa sih? Merasa sial. Merasa sial dengan sesuatu. Bisa dengan waktu. Terkadang ada seorang yang merasa sial dengan bulan Muharram. Katanya bulan Muharram itu bulan yang sial. Jadi apa? Nggak boleh nikah pada bulan tersebut. Atau bulan Safar, ya tidak boleh melakukan perjalanan jauh dan seterusnya. Nanti kalau kamu berjalan pada bulan tersebut akan mengalami tragedi ini, tragedi itu, macam-macam. Ini merasa sial, ini termasuk perbuatan syirik. Karena dia menganggap ada yang bisa menyelakakan sesuatu bukan Allah Subhanahu wa taala. Dia ada yang menganggap bahwasanya ada yang bisa menyelakakan dia selain Allah. Ada yang menganggap merasa sial dengan hewan, ya. Kalau di Arab itu dahulu orang-orang Arab merasa sial kalau ada dengan burung surat atau burung yang lainnya. Jadi kalau ada burung surat diterbangkan atau larinya kemana, kalau ke kanan itu berarti baik, kalau ke kiri berarti oh ini nggak baik. Jadi dia mundur ke belakang, nggak jadi pergi. Kalau di Indonesia apa? Burung gagak misalnya. Kalau ada burung gagak dihinggap di suatu tempat, di rumah tertentu, oh berarti nanti ada orang meninggal dunia ini. Ini juga termasuk perbuatan yang tatoyur, kesyirikan. Atau tatoyur merasa sial dengan tempat misalnya. Ya, tempat juga katakan, oh ini ke tempatnya nggak bagus. Ini juga bisa. Atau merasa sial dengan angka 13, angka 15 yang biasa masuk hotel.
tingkat tinggi sampai 20 atau sekian pasti tahu. Kalau ketika mencet lift ya untuk naik ke atas, mana nih angka 13? Nggak ada. Padahal hitungannya kalau udah 10, 11, 12 pasti 13. Anak SD pun tahu. Tapi itulah karena kesyirikan jadinya tidak tahu ya. Makanya kesyirikan itu menjadikan orang tuh bodoh ya. Di pesawat juga demikian. Pesawat ada juga tidak ada nomor 13. Nomor 13 menurut mereka adalah angka kesialan. Padahal tidak ada angka kesialan. La tiyarata. Makanya hati-hati dengan was-was tersebut. Kadang ada orang yang mau pergi jauh, tiba-tiba lihat ular, nggak jadi pulang lagi. Ini tanda bahaya ini. Nah, ada seperti itu bahaya, banyak ya, betul ya. Ini was-was syaitan. Kita harus berlindung kepada Allah ketika terjadi was-was. Ada sebuah hadis doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika terjadi was-was seperti itu. Apa doanya? Allahumma la tayra illa tayruka, wa la khaira illa khairuka, wa la ilaha illa ghairuk. Artinya adalah, ya Allah, tidak ada kesialan kecuali kesialan yang Engkau tetapkan, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu, dan tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Engkau. Allahumma la tayra illa tayruka, wa la khaira illa khairuka, wa la ilaha illa ghairuka. Dihafalkan ini ya. Ajarkan kepada anak kita kalau was-was baca doa ini. Insyaallah terlindungi dari was-was tersebut. Ya, karena kita yakin yang dapat memberikan kita keselamatan dan yang hanya memberikan kita kemudaratan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa in yansaqallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Apabila Allah menimpakan ya kemudaratan, kecelakaan, tidak ada yang bisa mengentaskan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Insyaallah pada kesempatan selanjutnya kita akan memasuki dosa besar yang kedua, yaitu membunuh jiwa, ya, membunuh orang yang diharamkan untuk dibunuh. Demikian pembahasan kita. Bila ada pertanyaan atau nasihat atau gimana, silakan ditanyakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini aja. Ya. Baik, tidak ada ya, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.